Di bagian sebelumnya terlihat Dali sangat kecewa dan marah pada Siofan karena melindungi penjagayan dari serangannya. Siofan kemudian memberi dua pilihan pada Dali, yakni menyerahkan penjagayan untuk dibunuh atas dasar balas dendam ketika tragedi di kota Yudo, serta bersedia melepaskan penjagayan sebagai penukar penawar racun yang berada di dalam tubuh Lin Sun. Mendengar dua pilihan dari Siofan, Dali pun nampak bingung, yang akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan penjagayan dan memilih menyelamatkan nyawa Lin Sun. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat Pak Tua akan masuk ke dalam rawa mati bersama pasukannya, serta Pak Tua menyuruh dosen untuk mengawasi gerak-gerik penjagayan. Akan tetapi tak lama kemudian Nona Miao menyerangnya atas dasar perintah Raja Hantu untuk menghabisi sekte umur panjang dan sekte Wandu. Terlihat Jingyu juga menyerangnya. Akan tetapi lagi-lagi dosen berhasil melarikan diri, serta ia mengadu pada Pak Tua bahwa penjagayan telah berkhianat pada sekte Wandu, di mana ia sekarang bekerja sama dengan Siofan dan Nona Miao. Mendengar perkataan dosen, Pak Tua kemudian membuat strategi penyerangan malam hari untuk meluluhlantakan musuh dan penghalang baginya. Sedangkan di sisi lain, terlihat penjagayan menanyakan pada Siofan atas dasar apa ia menyelamatkan nyawanya. Siofan mengatakan padanya di mana ia tak ingin melihat penjagayan mati duluan sebelum melihat Biao bersamanya hidup bahagia. Disinilah kita mengerti akan arti cinta segitiga di antara mereka. Hingga malam pun tiba, terlihat Siofan termenung karena ia sudah sangat rindu dengan senyuman manis Biao, di mana sekarang ia hanya bisa membayangkan dan bermimpi akan masa-masa indah dan manis bersamanya. Sedangkan di sisi lain, terlihat para murid sekte kebenaran beristirahat di depan hangatnya api unggun. Tak lama kemudian mereka pun diserang pasukan sekte Wandu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Terlihat pasukan sekte Wandu terlalu OP, sehingga para murid handalan sekte kebenaran pun tak sanggup mengalahkannya. Tak lama kemudian, Siofan memberitahu pada Dali cara untuk mengalahkan manusia racun ciptaan Pak Tua, yakni dengan kekuatan api dan sihir es untuk menghancurkannya. Dali pun langsung bergegas memberitahu pada semua kerabatnya. Terlihat Lin Sun mengeluarkan ajian api pemusnahnya. Kemudian Dali bersama Jingyu mengeluarkan mantra sihir es batu miliknya. Dan tak ketinggalan Suki dengan pedang pengendara petirnya. Seketika manusia racun pun musnah tak tersisa. Hingga keesokan paginya, terlihat Siofan berhalusinasi kembali. Yego pun terheran-heran karena perilaku Siofan tiap hari semakin aneh dan konyol. Yego pun berusaha menyadarkan Siofan untuk tak terus-terusan berhalusinasi dan bermimpi.
你是不是累着了？要不咱们找个地方歇会儿？ Xiaofan pun menjawabnya bahwa hidup bagaikan mimpi. Jika kamu punya harapan yang besar, bermimpilah dan tak usah bangun sekalian. Hingga di sisi lain, terlihat dosen memarahi pasukannya karena tak berhasil membunuh para murid sekte kebenaran. Sedangkan di tempat lain, terlihat Dali sengaja menemui Xiaofan, di mana ia meminta tolong padanya untuk mencarikan obat penawar karena Senior Darren yang terkena racun sekte Wandu. Tak lama kemudian Dali pun menyerang pasukan sekte Wandu bersama Xiaofan. Terlihat Xiaofan menyiksa dosen agar ia memberikan penawar racun padanya. Lagi-lagi dosen pun kabur terbirit-birit sehabis memberikan penawar racun pada Dali. Soke dan Jingyu yang mengetahuinya, ia pun berusaha untuk mengejarnya. Dan terlihat di hadapan mereka, tiba-tiba cahaya emas muncul di hadapannya. Mereka yakin bahwa cahaya emas tersebut merupakan harta karun legenda langit dan bumi. Terlihat tak lama kemudian pasukan Pak Tua datang mengepung Suki dan Jingyu, hingga adu kekuatan pun tak terhindarkan. Xiaofan yang melihat kerabatnya terdesak, ia pun membantunya dari kejauhan. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana Pak Tua menyiksa kedua murid handalan karena mereka tak berhasil menjalankan tugasnya untuk membunuh semua murid sekte kebenaran. Karena berambisi besar, Pak Tua dengan cepat-cepat akan menuju inti tempat kemunculan cahaya emas. Sebelum Pak Tua pergi, ia pun menjelaskan pada kedua murid handalan, di mana dalam buku catatan iblis kuno yang pernah ia baca, bahwa untuk menuju ke dalam rawa mati terdapat lebih satu jalan. Dari banyak jalan yang tertulis, hanya satu jalan yang benar untuk mereka temukan. Sedangkan di sisi lain terlihat Xiaofan sudah sampai di tepi rawa mati. Ia pun berpikir cara untuk menemukan jalan rahasia, hingga dengan kekuatan tongkat obornya, Xiaofan dapat dengan mudah menemukan jalan rahasia rawa mati. Xiaofan pun bergegas masuk bersama Yego. Di sisi lain, terlihat para murid sekte kebenaran juga menelusuri arah untuk dapat masuk ke dalam rawa mati. Tak lama kemudian Dali menyuruh berhenti karena ia merasakan ada bahaya yang besar di hadapannya, yang berupa aura kesedihan dan dendam yang mati selama beribu-ribu tahun. Siang juga meyakinkan pada mereka semua bahwa banyak roh yang berkelana, di mana makhluk hidup yang tak sengaja masuk ke dalam tempat ini akan mati juga di sini. Sebab itulah tempat misterius yang mereka jelajahi diberi nama rawa mati. Dali pun memutuskan untuk menyelidikinya dengan kekuatan sihirnya. Terlihat Siang juga mengeluarkan energi sihir budidaya Tianyin miliknya. Tiba-tiba roh-roh gentayangan pun bermunculan. Di tempat lain, terlihat Pak Tua beserta pasukannya mulai menelusuri jalan dengan mengandalkan kekuatan sihir petunjuk ular racun miliknya. Tak lama kemudian Pak Tua pun berhenti karena merasakan ada keganjilan di antara muridnya. Dugaannya pun benar, di mana Nona Miao diam-diam menyelinap ikut bersamanya. Di sini Pak Tua berambisi untuk menghabisi nyawa Nona Miao. Akan tetapi penjagayan menghentikannya. Ia mengatakan pada Pak Tua untuk menjadikan Nona Miao sebagai sandera agar Xiaofan dan Jingyu menyelamatkan nyawanya. Di tempat lain, terlihat para murid kebenaran memikirkan cara menuju ke dalam rawa mati. Dali kemudian mengatakan pada mereka
di mana ia pernah membaca buku kuno yang menjelaskan dewa dan setan. Dalam buku tersebut, pada lembaran ke-11 menerangkan keberadaan rawa mati, serta rumor mengatakan hanya satu jalan untuk dapat menuju di dalamnya, serta harta karun legendaris terletak di dalam pohon besar tua yang sudah berumur ratusan miliar. Dali mengatakan, tentunya untuk menuju tempat tersebut tidaklah mudah, di mana banyak bahaya yang tak bisa diduga. Bahkan terdapat binatang sihir dari 9 langit yang sangat hebat. Mendengar penjelasan Dali, tiba-tiba Nona Huan memiliki cara untuk menuju ke dalam rawa mati dengan selamat. Ia menyuruh Suki dan lainnya memancing roh setan agar keluar. Kemudian Nona Huan menyuruh mereka untuk memperhatikan satu persatu api roh di depannya, di mana ada bagian tempat tertentu yang bisa untuk dilewati dengan aman. Di tempat lain, terlihat Lin Sun bersama Yu Song mengeluarkan sihir pedang apinya untuk mempermudah menemukan jalan menuju ke dalam rawa mati. Hingga di sisi lain, terlihat Xiaofan kembali bermimpi dengan Biao, di mana Xiaofan sudah sangat merindu padanya. Tak lama kemudian Xiaofan pun terbangun karena terkejut oleh gumpalan kabut hitam. Sedangkan di sisi lain, terlihat para murid sekte kebenaran terkapar, terkecuali Jingyu. Di waktu bersamaan ia pun dikejutkan kemunculan kabut hitam. Dengan serentak, mereka pun menyerang kabut hitam. Terlihat Nona Huan diculik kabut hitam bersama Dali. Suki dengan jiwa pemberaninya untuk mengejar sendirian. Hingga dengan tak terduga, Suki pun bertemu dengan Xiaofan. Secara bersamaan mereka sedang mencari keberadaan gumpalan kabut hitam. Awalnya Suki mengira bahwa itu perbuatan sekte iblis. Xiaofan mengatakan sebenarnya bahwa itu bukan perbuatan sekte Raja Hantu, di mana selain dirinya di tempat ini juga terdapat pasukan sekte Wandu. Suki kemudian memberitahu pada Xiaofan bahwa Nona Huan dan Dali diculik oleh sosok kabut hitam. Mendengar kerabatnya dalam bahaya, Xiaofan berniat untuk segera menyelamatkannya. Sebelum pergi, Suki meminta Xiaofan untuk kembali ke sekte King Yun setelah semuanya berakhir. Sedangkan di lain sisi terlihat Jingyu bersama yang lainnya diserang kembali lebah misterius. Mereka menduga bahwa lebah tersebut sengaja dikendalikan oleh seseorang dengan teknik tiupan seruling. Ternyata mereka telah dijebak oleh penjagayan. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Terlihat Jingyu mengeluarkan sihir pedang terbangnya. Seketika membuat penjagayan terpental dan kabur. Jingyu pun mengejarnya hingga ia pun tak sengaja bertemu dengan Xiaofan. Jingyu kemudian menantang bertarung dengan Xiaofan, di mana ia juga mengatakan ia tak akan kalah bertarung dengannya. Xiaofan tentu tak akan tega melawan karena hanya Jingyu, keluarga satu-satunya di desa Kuil Rumput. Di tempat lain pun terlihat penjagayan mengadu pada Pak Tua bahwa ia gagal membunuh Jingyu bersama yang lainnya dengan lebah misterius. Sedangkan di sisi lain, terlihat Dali bersama Nona Huan disandra oleh makhluk penjaga hutan rawa mati. Tak lain mereka ialah jelmaan kabut hitam. Tiba-tiba mereka pun pergi begitu saja. Ternyata makhluk kabut tersebut berbalik menyerang para pasukan sekte Wandu. Melihat kondisi terdesak, Pak Tua membawa kabur Nona Miao. Sedangkan penjagayan menjebak Dusen agar ditangkap makhluk tersebut. Terlihat
mereka bertiga pun disandra olehnya. Dan di lain sisi, penjaga Yan melapor pada Pak Tua bahwa dosen ditangkap oleh kabut hitam. Pak Tua mengatakan pada penjaga Yan bahwa ia tak sia-sia mengajarkan ilmu budidaya padanya karena ia berhasil lolos dari jeratan perangkap kabut hitam. Pak Tua memberitahu padanya ia tak akan membuang waktu sia-sia untuk menyelamatkan dosen dan membiarkannya mati dimakan oleh makhluk tersebut. Di tempat lain, terlihat Xiaofan bersama Jing Yu telah mengetahui markas persembunyian makhluk tersebut. Mereka berdua pun memikirkan cara untuk dapat melepaskan Dali dan Nona Huan. Hingga tak lama kemudian, malam pun tiba, terlihat para makhluk kabut hitam terkapar. Dali meyakinkan pada Nona Huan untuk tak terlalu khawatir karena ia berpikir pasti Xiaofan akan datang menolongnya. Mendengar omongan Dali, Nona Huan pun membantahnya karena selalu menaruh harapan pada orang lain berlebihan. Dali mengatakan pada Nona Huan bahwa Xiaofan sangat menghargai perjuangan di masa lalu. Hingga tak lama kemudian, Xiaofan menjawab perkataan Dali. Ia pun menyuruhnya untuk berlatih lagi dengan giat jika suatu saat ia tak bisa datang menyelamatkannya. Xiaofan kemudian menyuruh Dali untuk kabur bersama Nona Huan, sedangkan ia akan memancing lebah misterius untuk menahan serangan makhluk kabut hitam. 救我！救我！他们跑了，快下来追！ Dan terlihat Xiaofan pun terluka karena tak bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya. Hal tersebut akibat racun penjagaan yang masih berada di dalam tubuh Xiaofan.